Yesus dielulukan di Yerusalem. Ayat 1, ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengawasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, tempatlah seluruh orang itu, dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyambut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ini firman Tuhan yang menjadi perenungan kita dengan satu tema, yaitu siapakah orang ini? Siapakah orang ini? Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, minggu ini kita masuk dalam minggu Prapaskah yang ke-6, atau dalam kalender gereja juga disebut sebagai Minggu Palma atau Minggu Palma Harum. Artinya apa? Minggu ini adalah minggu terakhir sebelum akhirnya masuk dalam satu kalender gereja yang namanya Kamis Putih, yaitu Kamis bicara tentang malam sengsara dari Tuhan Yesus, di mana Yesus akan ditangkap, lalu kemudian dia akan disiksa, dan pada keesokan harinya, hari Jumat, dia akan disalibkan dan kemudian dikuburkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, maka dalam kalender gereja biasanya itu dimaknai dengan warna merah atau warna ungu yang melambangkan kemenangan, kemuliaan. Kenapa? Karena di dalam Minggu Palma Harum ini kita memperingati atau mengenang kembali akan Yesus sebagai Tuhan yang masuk ke dalam kota suci untuk memproklamirkan dirinya sebagai Mesias dan Juru Selamat. Karena di dalam hidup Yesus dan pelayanannya, ketika dia ada di dalam dunia ini, Bapak Ibu Saudara, ada 3 jabatan dan karya Yesus yang digenapkan di dalam dirinya. Yang pertama itu menunjuk kepada Yesus sebagai dia adalah nabi yang mengerjakan pelayanan sebagai seorang nabi. Dan itu sudah Tuhan Yesus lakukan dalam 3,5 tahun dalam hidup dan pelayanannya. Dia memberitakan firman, dia menyembuhkan orang yang sakit, dia melayani orang-orang yang datang kepadanya. Nah, maka dalam bagian ini, dalam Minggu Palma ini, kita memperingati karya Yesus sebagai Raja, jabatannya sebagai Raja dan karyanya sebagai Raja di atas segala raja. Maka kalau kita lihat dalam iring-iringan yang mengikut Yesus masuk ke dalam kota itu, menyertai dia dan mengeluh-elukan dia sebagai Raja, sebagai Tuhan, sebagai Tuan atas kota Yerusalem yang adalah kota Allah. Dan yang ketiga dari karya Yesus itu adalah yaitu karya sebagai imam besar. Nah, ini nanti akan dikerjakan oleh Yesus dalam masa-masa sengsaranya, dalam penyaliban, juga dalam kematiannya. Karena dia mempersembahkan seperti imam besar di dunia ini, dia mempersembahkan kurban kepada Allah, kurban persembahan. Dan kurban itu adalah kurban yang sempurna, karena dirinya sendiri yang dipersembahkan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, berkaitan dengan Minggu Palma pada hari ini, kita mau belajar dari hidup Yesus sebagai seorang Raja. Kalau kita melihat konteks
konteks dunia di mana kita hidup pada masa kini, kita melihat bagaimana dunia ini dipenuhi dengan orang-orang yang berusaha untuk membangun citra dirinya. Baik itu mereka yang berkecimpung dalam dunia politik, dalam mereka yang mungkin menjabat sebagai pejabat negara, atau mungkin mereka yang duduk di dalam satu jabatan-jabatan penting yang ada di perusahaan atau apapun itu, bahkan mungkin dalam kehidupan secara umum, kita melihat bagaimana orang-orang pada masa kini berusaha untuk membangun satu citra dalam dirinya, supaya orang melihat bahwa dia adalah orang yang baik, orang yang murah hati, orang yang dermawan, orang yang saleh dan lain sebagainya. Kalau kita perhatikan dalam berita baru-baru ini, kita melihat ada satu hal yang besar yang menjadi perbincangan. Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara membicarakan hal ini atau tidak. Tapi kita tahu ada Ganjar Pranowo, gitu ya. Dia berkaitan dengan tanggung jawabnya sebagai kepanitiaan di dalam penyelenggaraan Piala Dunia usia 20, ya. Kita melihat bahwa dia melakukan satu upaya sekaligus satu cara untuk membangun citra dirinya, karena nanti pada tahun 2024 nanti dia akan maju sebagai salah satu calon yang mencalonkan diri menjadi entah itu presiden atau wakil presiden, masih belum jelas. Tapi yang pasti adalah melalui usaha itu dia berusaha untuk membangun satu citra diri yang baik, sehingga akhirnya dengan apa yang dia lakukan berkaitan dengan kepanitiaan Piala Dunia usia 20 tersebut, akhirnya bisa mengangkat namanya, mengangkat citra dirinya. Tapi mungkin ada dua sisi. Yang pertama, bisa jadi itu adalah satu hal yang baik yang bisa dia lakukan, tapi kemudian juga bisa menjadi blunder, sesuatu yang akhirnya berbalik menyerang dia, seperti yang pernah terjadi kepada Ahok beberapa waktu yang lalu. Kenapa demikian, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan? Karena ada satu pernyataan yang dikeluarkan oleh Ganjar Pranowo pada waktu itu berkaitan dengan salah satu negara yang menjadi peserta dalam pelaksanaan sepak bola Piala Dunia usia 20 tersebut, di mana ada satu negara yang menurutnya tidak boleh diikutsertakan di dalam penyelenggaraan Piala Dunia usia 20 kalau dilaksanakan di Indonesia. Dan itu berdampak, ada orang-orang yang mendukung pernyataannya. Ya, saya nggak tahu Bapak Ibu kalau lewat di jalan lampu merah Raja Wali itu ada satu spanduk, Bapak Ibu bisa baca nggak? Itu pernyataan dari orang-orang yang mendukung apa pernyataan yang diungkapkan oleh Ganjar. Tapi di sisi yang lain ada orang-orang yang justru mengecam dia. Ya, termasuk mereka yang merupakan tim dari usia 20 yang akan bertanding dari yang putus menjadi delegasi dari Indonesia akan bertanding dalam Piala Dunia usia 20 tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ini salah satu contoh yang kita temukan di dalam masyarakat kita dewasa ini. Dan berbagai kasus yang lainnya kita melihat bagaimana hal-hal seperti ini menjadi sesuatu yang lazim dalam kehidupan masyarakat kita saat ini. Tetapi dari perenungan ini, dalam Minggu Palma ini, saya mau mengajak kita untuk merenungkan citra diri kita sebagai seorang percaya, sebagai seorang pengikut Yesus, yaitu belajar dari guru agung kita, dari Tuhan kita, dari Raja kita, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat Yesus yang adalah Raja di atas segala raja, karena memang dia adalah Raja yang mengatasi semua raja yang ada di dalam dunia ini. Saya perhatikan bagaimana Yesus menampilkan dirinya sebagai seorang raja ketika dia masuk ke dalam kota Yerusalem, kota Allah, kota miliknya, untuk sebagai satu proklamasi pernyataan dirinya kepada semua orang-orang Israel, semua orang Yahudi, untuk menunjukkan bahwa dia adalah Mesias yang diutus oleh Allah untuk menggenapkan rancangan dan karya penyelamatan Allah bagi dunia ini. Sesuatu tindakan yang berbanding terbalik dengan apa yang biasa dilakukan oleh raja-raja dunia ketika mereka masuk ke dalam kota, baik itu kota yang menjadi milik kepunyaannya atau mungkin kota yang direbut dalam satu peperangan. Kita melihat
lihat bagaimana raja-raja dunia ketika menyatakan kekuasaannya, menampilkan dirinya dengan berbagai ornamen, atribut-atribut yang menunjukkan bahwa dia adalah raja yang hebat, raja yang besar. Maka ketika dia masuk ke dalam kotanya, biasanya si raja itu akan duduk di atas seekor kuda yang gagah, kuda yang kuat, yang melambangkan kekuasaan dan keperkasaan dari raja itu sebagai raja yang hebat. Dan dia akan diikuti oleh pasukan yang banyak yang mengikuti di belakangnya dengan segala atribut yang melambangkan kekuasaannya sebagai seorang raja. Dan perhatikan raja kita, Tuhan kita. Ketika dia memasuki kotanya, kota Yerusalem yang adalah kota Allah, kata Daud, yang merupakan milik kepunyaannya. Bagaimana Yesus menampilkan satu citra diri yang sederhana. Satu citra diri yang tidak menonjol, yang tidak menampilkan kekuasaan dan kehebatannya. Walaupun sebenarnya dia bisa dan dia punya itu. Karena adalah sesuatu yang mudah bagi Yesus untuk menampakkan kemuliaan surgawinya kepada semua orang yang ada di dalam kota Yerusalem. Dan adalah mudah bagi Yesus untuk memerintahkan semua pasukan malaikat yang ada di surga untuk mengiring dia dalam prosesi dia masuk ke dalam kota itu. Tapi bagaimana Tuhan kita menampilkan satu citra diri yang sederhana. Dia datang bukan menaiki seekor kuda yang kuat dan perkasa, tetapi dia datang dengan menunggangi seekor keledai betina yang masih muda, yang baru punya anak, naik masuk ke dalam kota itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi pertanyaan bagi kita, kalau Yesus punya kuasa, kalau dia adalah raja yang besar, raja kemuliaan, kenapa dia harus menampilkan penampilan atau penyataan dirinya yang seperti itu, yang sederhana, bukan dengan kekuatan dan kehebatannya, bukan dengan segala kemuliaan dan segala kekuatan yang dia punya di surga, dinyatakan kepada orang banyak supaya mereka yang melihat itu menjadi kagum dan akhirnya tunduk kepada Yesus. Tapi kenapa dia datang dengan satu citra diri yang sederhana, dengan menaiki seekor keledai beban muda yang dialasi oleh baju dari salah seorang murid. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam ayat firman Tuhan, di dalam ayat yang kelima, di situ menunjuk kepada apa? Menunjuk kepada penggenapan dari nubuatan, dari firman yang disampaikan oleh Tuhan melalui Nabi Zakaria, di mana dalam ayat dikatakan, katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, artinya apa? Memang Yesus bisa menampilkan semua hal yang hebat-hebat itu. Tetapi bagi hidup Yesus dan pelayanannya, dia datang ke dalam dunia ini dan dia ada di dalam dunia, dia hidup di dalam dunia ini. Tujuannya adalah untuk menggenapkan setiap firman dan melakukan setiap firman yang disampaikan oleh Allah kepada manusia. Maka di dalam hidup Yesus, yang penting itu bukan menampilkan citra dirinya yang mulia, yang agung, yang besar itu, tetapi yang paling penting dalam hidup dan karya Yesus sebagai Mesias, sebagai juru selamat adalah menyatakan firman dan kebenaran Allah dan menghidupi firman itu dan menggenapinya di dalam dirinya. Dari hal ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Minggu Palma ini kita mau belajar dari teladan yang diberikan oleh Yesus kepada kita, supaya kita sebagai orang percaya diingatkan agar kehidupan kita, seluruh eksistensi dan keberadaan kita diarahkan kepada hidup, melakukan dan menggenapkan firman Allah di dalam hidup kita. Kalau Yesus yang adalah Tuhan, dia yang adalah Raja itu, hidupnya diarahkan kepada firman, dan supaya firman Allah itu terjadi dan digenapi melalui hidup dan karyanya. Bukankah kita juga sebagai anak Tuhan, sebagai seorang yang menjadi pengikut Yesus, bukankah hidup kita juga harusnya berpadanan dengan hidup Yesus? Yaitu supaya melalui kehidupan kita, melalui apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, yang kita kerjakan, yang kita lakukan di dalam hidup ini, supaya kiranya firman Allah terjadi
dan digenapi di dalam dan melalui kehidupan kita. Karena itulah nilai dan citra diri kita sebagai anak Tuhan, yaitu firman Allah diperkatakan dan berkata-kata melalui kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena itu hal yang pertama yang penting untuk kita pikirkan, kita renungkan berkaitan dengan hidup kita sebagai anak Tuhan di dalam Minggu Prapaskah yang terakhir ini. Sebelum kita masuk di dalam kita mengingat, mengenang akan karya penderitaan Kristus bagi kita. Hal yang perlu kita pikirkan, kita renungkan berkaitan dengan hidup kita adalah apakah hidupku, hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya adalah hidup yang sudah berpadanan dengan firman, sehingga melalui hidup kita perkataan-perkataan Allah dinyatakan dan digenapi di dalamnya. Apakah hidup kita sudah mengarah kepada kebenaran Allah yang kita pegang, yang kita percayai, dan kita hidupi dengan sepenuh hati kita dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Seperti Yesus, hidupnya ketika dia masuk ke dalam kota Yerusalem dengan cara yang sederhana itu, dia lakukan itu sebagai satu bagian yang menjadi bagian hidupnya, supaya kehendak Allah, firman Allah digenapi di dalam hidup dan karyanya. Apakah Yesus tidak tahu ketika dia datang ke Yerusalem, masuk ke dalam kota itu? Apakah dia tidak tahu apa yang akan terjadi dengan hidupnya? Apakah dia tidak tahu dengan pasti apa yang akan dia alami ke depan di dalam kota itu, dan bagaimana penduduk kota Yerusalem akan berespon kepada dia? Tahu semua itu. Dia tahu bahwa ketika dia datang ke Yerusalem, dia akan mengalami penderitaan, dia akan ditangkap, dia akan disiksa, dia akan disesah oleh mereka, dihina, diejek oleh mereka, bahkan disalibkan. Dia tahu semua itu dengan jelas. Tapi bagi Yesus yang penting adalah bagaimana melalui hidupnya firman Allah dan kehendak Allah dinyatakan, supaya orang melihat bahwa kehidupannya adalah kehidupan yang didasarkan kepada firman dan melakukan firman. Maka Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari sebagai anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus, dalam kita mempersiapkan diri masuk di dalam perayaan Kamis Putih, Jumat Agung, dan Paskah, mari kita terus merenungkan kehidupan kita di dalam Tuhan. Mari kita terus mengoreksi diri kita di hadapan Tuhan sesuai dengan firman. Mari kita terus bertanya kepada diri kita di hadapan Tuhan. Tuhan, apakah hidupku, apakah hidup saya sudah bersesuaian dengan firman? Apakah hidupku hanya untuk melakukan dan menggenapkan firman Tuhan, kehendak Allah di dalam hidup ini? Apakah hidupku sudah berpadanan dengan panggilan Allah yang dinyatakan bagi diriku secara pribadi sesuai dengan firman itu? Atau masih adakah dalam hidupku hal-hal yang aku lakukan, yang aku kerjakan tidak seturut dengan firman, tapi seturut dengan apa yang aku mau, seturut dengan apa yang menjadi kehendak? Bukan kehendak Allah, tetapi kehendakku yang jadi. Bukan apa yang menjadi keinginan Bapa, tetapi apa yang aku inginkan yang terjadi. Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan, mari kita renungkan hidup kita. Dan kalau kita mendapati ada sesuatu hal yang dari hidup kita mungkin saat ini yang masih perlu kita perbaiki, kita perlu arahkan kepada firman. Mari terus belajar hidup dalam firman. Seperti Tuhan kita, Juru Selamat kita, hidup untuk melakukan firman dan menggenapkan firman. Maka biarlah kiranya panggilan hidup kita juga sebagai pengikut Kristus adalah dengan tujuan yang sama, hidup yang sama, yaitu supaya melalui hidup kita firman Allah dan kehendak Allah terjadi, supaya kemuliaan Allah itu nyata karena firman-Nya yang ya dan amin itu digenapi dalam kehidupan kita. Ini yang pertama kita renungkan, Bapak, Ibu, Saudara. Yang kedua, mari kita perhatikan ketika Yesus masuk ke dalam kota Yerusalem dengan cara yang sederhana itu. Bagaimana respon dari penduduk kota itu, Bapak, Ibu, Saudara? Apa yang mereka lakukan ketika melihat Yesus dan iring-iringan yang masuk ke dalam kota itu? Kalau kita perhatikan dalam konteks dunia, ketika seorang raja besar masuk ke dalam kota, maka pasti akan disambut dengan meriah, dengan cara
biasa. Segala sesuatu dipersiapkan dengan sebaik mungkin, sebaik-baiknya. Kalau bisa yang terbaik diberikan untuk menyambut kebesaran dan kemuliaan Sang Raja yang akan masuk ke dalam kota itu. Kalau seandainya hari ini kita dapat kabar bahwa Presiden Jokowi akan datang ke GAK, kira-kira apa yang akan kita lakukan, Bapak Ibu Saudara? Apa yang akan jemaat GAK lakukan untuk menyambut kedatangan orang nomor 1 di Indonesia? Pasti kita akan melakukan segala persiapan-persiapan, dan itu akan kita upayakan supaya itu maksimal, yang terbaik kita bisa lakukan untuk menyambut kedatangan Bapak Presiden kita. Bukankah seperti itu? Sesuatu hal yang wajar menurut ukuran dunia. Tapi perhatikan, ketika Sang Raja di atas segala raja itu datang ke dalam kota kemuliaannya, apa yang menjadi respon dari orang-orang yang ada di dalam kota itu? Bagaimana sikap dari para pembesar, para pemimpin yang ada di dalam kota itu? Apakah kemudian ketika mereka tahu Yesus akan masuk ke dalam kota Yerusalem, maka kemudian mereka mempersiapkan dengan satu penyambutan yang meriah, yang luar biasa? Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Alkitab mencatat tidak ada yang namanya orang-orang Farisi, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat yang selama ini selalu pergi mengikuti Yesus kemanapun dia pergi melayani. Mereka ada di situ. Walaupun tujuan mereka ikut di situ bukan untuk mendengar Yesus, mendengar dan menerima apa yang Yesus ajarkan, tapi untuk mencari kelemahan dan kesalahan yang ada dalam diri Yesus dan ajarannya. Tapi ketika Yesus datang untuk terakhir kalinya ke dalam kotanya, kota kemuliaannya itu, mereka berdiam diri. Mereka tidak melakukan apa-apa. Tidak ada penyambutan yang meriah di sana. Tapi hanya dilakukan oleh apa? Siapa? Hanya oleh orang banyak, kata firman Tuhan. Kalau kita baca dalam ayat 8, dikatakan orang banyak yang sangat besar jumlahnya. Orang-orang ini berbicara tentang siapa? Mereka yang adalah orang-orang biasa, Bapak Ibu Saudara, dari kalangan awam. Mereka yang selama ini mengikuti Yesus. Mereka yang mungkin dalam konteks masyarakat tidak dipandang. Orang-orang seperti inilah yang datang menyambut Yesus. Ya, menyambut Yesus dan kemudian memberikan satu penghormatan kepada Raja di atas segala raja itu ketika dia masuk di dalam kota kemuliaan. Orang-orang seperti ini yang datang untuk menyambut Yesus. Apa yang mereka lakukan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan? Apa yang mereka kerjakan sebagai tanda ekspresi mereka, penyambutan mereka, apresiasi mereka terhadap Yesus yang datang. Yesus yang adalah Mesias yang datang ke dalam kota itu. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, orang banyak yang datang, yang mengikuti Yesus pada waktu itu. Mereka berseru dengan suara yang nyaring, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Mereka menyerukan perkataan Daud yang diucapkan dalam Mazmur 118 ayat ke-26. Mereka meneriakkan itu karena mereka percaya bahwa yang datang itu adalah anak Daud yang merupakan anak perjanjian Allah yang menjadi Mesias untuk melepaskan mereka dari dosa. Tetapi respon yang lain yang mereka lakukan adalah mereka membuka jubah mereka. Lalu apa? Ayat 8 katakan mereka menghamparkan pakaian itu di jalan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, masih ingat khotbah yang disampaikan oleh Pendeta Yo pada beberapa minggu yang lalu tentang seorang buta yang bernama siapa? Bartolomeus, betul. Ya, kenapa? Oke, betul ya. Bartolomeus, ya. Dia seorang buta yang duduk di pinggir jalan. Ketika mendengar Yesus datang, dia berteriak menyerukan, Yesus anak Daud, kasihani aku. Orang baik suruh dia diam. Lalu yang dia lakukan apa? Dia diam. Nah, dia teriak lebih keras lagi, Yesus anak Daud, kasihani aku. Dan ketika Yesus mendengar teriakannya, bagaimana responnya Bapak Ibu Saudara? Apa yang dia lakukan? Masih ingat? Apa yang dia lakukan pada waktu itu? Dia lepaskan jubahnya, segera berdiri, tinggalkan jubahnya di situ, lalu kemudian dia datang kepada Yesus. Datang menjumpai Yesus. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, apa makna dari pembukaan jubah, melepaskan jubah? Jubah pada masa itu
adalah sesuatu yang penting. Betul, sesuatu yang penting bagi masyarakat Timur Tengah, masyarakat orang-orang Yahudi, orang Israel pada waktu itu. Kenapa? Karena selain fungsinya untuk melindungi mereka dari panas terik matahari dan juga dari terpaan hujan atau angin yang dingin, tapi jubah itu juga menjadi satu yang menunjukkan nilai atau harga diri dari seseorang pada waktu itu. Maka kita ingat ketika Yesus disalibkan, para prajurit yang menyalibkan Yesus, bajunya mereka bagi 4, tapi jubahnya tidak mereka bagi, tapi mereka buang undi. Siapa yang menang itu mendapatkan jubah. Kenapa? Karena jubah itu menyatakan nilai diri atau identitas diri dari orang yang memakainya. Maka perhatikan respon dari orang banyak ketika mereka menyambut Yesus yang masuk ke dalam kota Yerusalem dengan melepas jubahnya lalu menghamparkan jubah itu di jalan di mana Yesus berjalan memasuki kota Yerusalem. Artinya apa? Artinya ini menunjukkan kepada kita satu respon dari orang banyak itu sebagai satu tanda penyerahan dan penundukan diri mereka sepenuhnya kepada raja yang masuk ke dalam kota itu. Mereka melepaskan diri mereka dan menaruhnya di jalan di tempat Yesus lewati sebagai satu penanda bahwa di hadapan Yesus mereka merendahkan diri serendah-rendahnya dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan mereka. Bahwa Yesus yang besar, mereka adalah manusia-manusia yang membutuhkan belas kasihan dari Sang Mesias. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, satu pelajaran penting bagi kita dari momen ini, dari prosesi yang dilakukan oleh orang banyak yang mengikuti Yesus ketika mereka melepas jubahnya lalu kemudian menghamparkannya di jalan sebagai satu penanda bahwa mereka dalam menyambut Yesus melepaskan segala ikatan belenggu apapun itu yang menghalangi mereka, karena mereka hanya memfokuskan diri mereka kepada Yesus yang masuk ke dalam kota kemuliaan itu. Maka di dalam Minggu Pamaruk ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kita merenungkan masa-masa sengsara Yesus, mari kita merenungkan diri kita di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengan bukan dengan seperti yang dilakukan oleh orang banyak melepas baju dan kemudian meletakkannya di lantai, bukan itu. Tetapi ini menjadi satu simbolis bagi kita, satu simbol bagi kita untuk kita merenungkan di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Hal-hal yang masih menjadi penghalang dalam diri kita, yang masih kita pertahankan, yang kita pegang dalam diri kita masing-masing, sehingga itu menghalangi kita, membuat langkah kita tersendat atau terhenti untuk kita mengikut Yesus dan menyerahkan diri kita, menundukkan diri kita sepenuhnya kepada kehendak Allah di dalam hidup kita. Mari berintrospeksi diri di hadapan Tuhan dan bertanya, Tuhan, bukakanlah kiranya hal-hal yang masih menjadi sesuatu yang menghalangi aku untuk dapat dengan sepenuh hati, sepenuhnya mengikut Tuhan, menyerahkan hidupku untuk dipakai oleh Tuhan, melayani Tuhan, mengerjakan pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepadaku. Orang banyak datang dengan hati yang besar, dengan hati yang tulus, dengan penuh sukacita dan kerinduan, supaya kiranya apa yang dinubuatkan oleh firman Allah melalui Yesus digenapkan dalam kehidupan mereka. Dan mereka melepaskan segala sesuatu yang menghalangi mereka untuk menyambut Yesus. Bukankah sesuatu hal yang penting juga bagi kita dalam minggu-minggu ini untuk merenungkan dengan sungguh hidup kita? Dan kalau kita mendapati ada sesuatu hal yang masih menghalangi kita, yang mengikat kita, yang membuat kita tidak bisa dengan bebas, dengan penuh sukacita mengikut Yesus, datang kepada Yesus untuk menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Yesus yang sudah menyelamatkan kita, maka mari dengan kerendahan hati datang kepada Tuhan hari ini. Akui semuanya dengan jujur di hadapan Tuhan dan katakanlah semuanya dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, dan mintalah supaya Tuhan menolong kita, supaya kita dilepaskan dari segala ikatan-ikatan yang membelenggu kehidupan kita, sehingga kita bisa mengikut Tuhan dengan sukacita
tanpa ada sesuatu apapun yang menghalangi kita untuk mengikut Tuhan. Sehingga Paskah yang kita rayakan pada tahun ini menjadi satu momen di mana Tuhan boleh melawat kita kembali. Paskah yang kita rayakan pada tahun ini boleh menjadi satu momen di mana Tuhan memulihkan kehidupan kita. Paskah yang kita akan rayakan bersama-sama menjadi satu waktu Tuhan untuk melawat gerejanya, mengerjakan satu pekerjaan besar dalam gerejanya, sehingga kemuliaan Allah di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita itu boleh dikerjakan melalui dan di dalam hidup kita, tetapi juga di dalam dan melalui gerejanya, gereja anugerah Kristus. Maka Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari menyambut Minggu Palma ini sebagai satu persiapan bagi kita untuk masuk di dalam perenungan yang dalam, perenungan yang sungguh, hari-hari yang ada di depan kita, sampai kita menerima roti dan anggur perjamuan pada hari Kamis sebagai satu momen perenungan yang sungguh di hadapan Tuhan, terus merenung hidup kita, merenungkan kehidupan kita, dan terus memohon supaya Tuhan berbelas kasihan kepada kita, menolong kita agar Dia boleh mengarahkan hidup kita kepada hidup untuk menggenapkan firman Allah di dalam kehidupan kita, dan supaya Tuhan juga menolong kita untuk akhirnya kita boleh dilepaskan dari segala ikatan-ikatan yang membelenggu kehidupan kita. Amin. Kiranya Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersatu. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang kami renungkan hari ini. Kiranya menjadi satu perenungan yang sungguh bagi kami, Tuhan, supaya akhirnya kehidupan kami sungguh diarahkan dan ditolong oleh Tuhan kepada maksud dan kehendak Allah yang sesungguhnya. Sehingga Paskah, masa-masa di mana kami mengingat akan karya Kristus yang dikerjakan dengan sempurna bagi kami, yang digenapkan dalam kehidupan kami, itu sungguh menjadi satu momentum yang membawa kami kepada satu peningkatan iman di dalam Tuhan, dan kepada satu perubahan hidup yang nyata di dalam hidup ini, yang bersesuaian dan semakin bersesuaian dengan firman. Dan kami dapat dilepaskan dari segala belenggu, ikatan yang mengikat diri kami, yang menghalangi kami untuk kami mengikut Tuhan dengan sepenuhnya, melayani Tuhan dengan seluruh hidup kami. Tuhan tolong kami, mampukan kami Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan, dan mampukan kami melakukannya di dalam hidup kami sebagai orang-orang yang percaya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan menjalankan kantong persembahan. Kita akan pujian dari buku KPPK halaman 350. Ku bersuka cita